Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rencang-rencang UIN. Perkenalkan, nama saya Payumi Hikmah. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metodologi sosiologi. Nah, metodologi sosiologi ini akan kita pelajari di dalam mata kuliah sosiologi. Next. Apa sih yang dimaksud dengan metodologi sosial? Nah, di sini kita akan mengulik secara detail apa yang dimaksud dengan metodologi sosial dan apa saja yang terdapat di dalam bab metodologi sosial ini. Nah, metodologi sosial ini adalah cabang dari ilmu sosial yang mempelajari cara atau metode yang digunakan untuk mengkaji, mempelajari, dan juga memahami, meneliti fenomena sosial secara sistematis, terstruktur, dan juga ilmiah. Next. Di dalam landasan keilmuan metodologi sosiologi ini ada 3 landasan. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua yaitu epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan ontologi? Kenapa ontologi termasuk dalam landasan keilmuan metodologi sosiologi? Siapa yang tahu? Oke, kita bahas. Jadi, posisi ontologi dalam kajian sosiologi ini yaitu ontologi ini menjadi hakikat keberadaan atau realisme dalam ilmu sosial. Ontologi ini menjelaskan apa yang dianggap nyata. Apa yang dianggap nyata seperti apakah masyarakat itu nilai atau struktur sosial atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu benar-benar ada secara terjadi atau hanya konstruksi manusia. Nah, di sini contohnya kita mengambil contoh seperti siswa yang dimana saat sekolah wajib mengenakan seragam yang sudah ditentukan oleh lembaga sekolah. Nah, di situ ada yang namanya norma dalam berpakaian. Norma dalam berpakaian ini benar ada, dan itu nyata adanya ya. Maksudnya di situ kan norma atau peraturan dalam sekolah itu mewajibkan objeknya kan seluruh siswa dalam sekolah tersebut. Jadi di sekolah tersebut mewajibkan seluruh siswanya untuk memakai pakaian yang berseragam sesuai dengan pakaian seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, di situ kita bisa tahu di mana letak norma atau nilai dalam masyarakat yang memang benar atau nyata adanya, seperti itu. Next. Kemudian ada posisi epistemologi dalam kajian sosiologi. Nah, ini yang kedua ya guys. Nah, yang kedua ini ada epistemologis. Nah, epistemologis ini cara memperoleh pengetahuan tentang masyarakat. Jadi cara kita memperoleh pengetahuan tentang sistematis atau tentang norma nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Perolehan pengetahuan tentang masyarakat itu bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan dari pengalaman pribadi seseorang, bisa dengan melalui observasi langsung, dan juga bisa dengan menggunakan data statistik sesuai dengan keadaan lapangan yang sedang terjadi. Nah, kalau salah satu contohnya sesuai pengalaman pribadi itu ternyata finansial atau perekonomian itu sangat mempengaruhi terhadap pendidikan. Karena seseorang yang tinggal di lingkungan yang ekonominya menengah ke bawah itu pendidikannya itu yang didapat akan berbeda dengan pendidikannya seseorang yang tinggal di lingkungan perekonomian dengan perekonomian menengah atas, seperti itu. Nah, di sini kita tahu dengan sebagai landasan berpikir tentang cara bagaimana pengetahuan sosial diperoleh. Nah, pengetahuan sosial diperoleh itu yang barusan contohnya itu bahwasanya finansial sangat mempengaruhi terhadap pendidikan yang diperoleh. Itu melalui pengalaman pribadi seseorang. Bisa juga melalui observasi langsung atau wawancara langsung.
Dan juga bisa juga dengan cara sesuai mendata sesuai keadaan di lapangan langsung. Jadi sesuai data statistik seperti itu. Kemudian ada epistemologi itu dibagi menjadi dua. Nah, cara-caranya ini tuh cara kita memperoleh pengetahuan tentang masyarakat itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada positivisme, yaitu bersifat objektif dan menggunakan metode kuantitatif seperti hitungan dan data statistik. Yang kedua ada dengan cara interpretatif, yaitu bersifat subjektif dan menggunakan metode kualitatif seperti wawancara dan observasi langsung terhadap pengalaman fenomena sosial yang dialami oleh masyarakat. Nah, sesuai pengalaman pribadi tersebut, itu masuknya kepada cara interpretatif. Bapak Jujur Surya Sumantri mengantikan bahwasannya aksiologi ini sebagai teori nilai yang terkait dengan manfaat dan pengetahuan yang diperoleh. Nah, kalau yang pertama tadi kan ontologi itu sebagai keberadaannya, sebagai bukti nyatanya atau faktualnya, realitasnya. Kalau yang kedua itu kan ada epistemologi. Epistemologi itu sebagai cara kita memperolehnya. Nah, kalau yang ketiga ini ada aksiologi. Aksiologi ini bagaimana pentingnya apa sih? Bagaimana kita merasakan pentingnya atau manfaat dari mengetahui beberapa cara metodologi sosial. Aksiologi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada positivisme dan yang kedua ada post-positivisme. Metode dalam sosiologi ini ada tiga. Yang pertama ada metode kuantitatif, metode kualitatif dan juga metode campuran. Di saat ini, di zaman sekarang, itu yang paling relevan itu ada metode campuran. Jadi pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Observasi langsung, kita juga menggunakan data statistik. Dan mungkin sekian sedikit penjelasan saya mengenai metodologi sosiologi. Semoga bermanfaat dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.